Langit mulai menggelap. Seiring matahari telah bergantian tugas dengan sang bulan yang akan menerangi bumi. Azan Isya pun sudah dikumandangkan dengan sangat indah di masjid kampus, dan Anissa langsung melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid tersebut. Lalu setelahnya kembali ke kamar asrama. Rika masih belum pulang juga, padahal sudah Isya. Apa dia mau menginap di rumahnya? Gumam Anissa saat memasuki kamar yang ternyata masih kosong, tak ada siapapun. Dia mengambil duduk di kursi belajar dan mengambil laptop hendak mengerjakan tugas perkuliahannya yang sempat tertunda akibat suasana hati dia yang dilanda luka. Sampai tak terasa sudah 1 jam lebih dia berkutat dengan tugas, sibuk di depan layar laptop menyala itu, dan sempat lupa juga oleh masalah yang sedang merundung perasaannya. Pintu kamar terbuka yang menandakan ada orang memasuki kamar, dan Anissa masih fokus menatap layar laptop tanpa menoleh atau terusik akan kehadiran gadis manis itu. "Assalamualaikum," ucap salam kek kalau memasuki kamar, ini kan bukan kamar mandi, teguran Anissa dengan pandangan tetap fokus pada layar menyala. Rika yang tersadar akan ada orang lain di ruangan tersebut sontak langsung membalikkan badan mencari. "Anissa, kamu Anissa kan?" Ketidakpercayaan dengan apa yang dilihatnya, gadis tersebut menodong dengan pertanyaan. "Iya Rika, ini aku. Memang siapa lagi teman sekamarmu selain aku?" jawab Anissa masih dalam kesibukan tanpa teralihkan. "Wah, Umi!" Kegirangan Rika segera berhambur mendekati gadis yang terduduk di kursi belajar. Lalu dia merangkul bahu Anissa dengan manja. "Kamu beneran ada di sini, Nis? Kamu akan nginap di sini kan?" "Iya kan?" Anissa menghentikan pergerakan jemari tangan di atas keyboard. Dia sedikit menggerakkan kepala menoleh pada gadis yang sudah menyenderkan dagu di pundak. "Mana salamnya dulu, jangan langsung banyak bertanya gini." Rika mengendorkan rangkulan dan menegakkan punggung sembari tersenyum cengengesan. "Hehe, iya aku lupa. Assalamualaikum, udah telat tahu?" "Waalaikumsalam," jawab Anissa kembali melanjutkan menggerakkan jemari menari di atas keyboard. "Ye, kok gitu sih? Kan yang terpenting aku udah ucap salam." Jadi sekarang giliran kamu yang belum menjawab pertanyaanku tadi. Kamu akan nginap di sini kan?" tanya Rika sambil menaruh sebuah paper bag ke atas meja dekat laptop yang sedang digunakan oleh Anissa. "Iya," hanya jawaban singkat padat dan tidak jelas itu yang keluar dari bibir Anissa, membuat sahabatnya tersebut menautkan alis bingung. "Iya? Iya apanya?" "Ya, jawaban atas semua pertanyaanmu tadi." Kedua mata Rika membulat senang. "Berarti kamu akan pindah ke asrama lagi?" Anissa hanya mengangguk mengiyakan dengan pandangan tetap fokus ke layar laptop. "Seriusan nih, aku tanya kamu mau pindah lagi ke sini loh, bukan nginap." Gumam Anissa mengiyakan lagi. "Kamu bisa lihat koperku di sana, jadi sudah tahu kan artinya?" Sontak Rika menyapukan pandangan ke arah lemari berjejer yang ternyata benar ada sebuah koper kecil yang sangat dia kenal, koper milik siapa. "Wah, beneran?" Kemudian dia kembali menatap punggung gadis di hadapan. "Tapi kamu pindah bukan karena diusir mbakmu kan?" Segera Anissa menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak, masih dengan posisinya sibuk bergutat dengan tugas. Helaan napas pelan Rika. "Aku senang banget loh kalau kamu pindah lagi ke sini. Jadinya kan aku nggak bakalan kesepian lagi karena sempat kehilanganmu dalam malam-malamku yang terasa dingin dan sunyi ini." Mendengar hal itu seketika Anissa menghentikan kegiatan. Dia memutar kepala menoleh ke belakang dan tersenyum. "Ah, lebaynya sahabatku ini. Baru ditinggal sebulan aja udah kayak anak kehilangan induknya. Bilang aja kamu gak bisa mandiri kan?" Rika tersenyum cengengesan mengalihkan tatapan. "Hehe, Umi tahu aja deh isi hati anaknya. Oh iya, aku bawain oleh-oleh loh dari rumah. Nih mau gak?" Dia membuka paper bag yang sempat ditaruh tadi dan mengeluarkan 3 kotak stroberi dari dalamnya lalu meletakkan ke samping laptop Anissa. "Nih cobain deh, aku metik dari kebun belakang rumahku loh. Dimakan ya, manis kok."
kata Rika sembari membukakan tutup kotak stroberi. Anissa mengalihkan pandangan dari layar laptop yang seketika dia tertegun terpaku menatap diam pada kotak stroberi itu. Stroberi, batin Anissa mengingatkan akan si Egy yang sangat menyukai buah tersebut dan dia yang selalu membuatkan jus untuk suaminya. Nis, Rika melambaikan tangan di depan wajah gadis itu membuyarkan lamunan. Oh iya, gelagap Anissa memalingkan pandangan. Kok kamu melamun? Apa kamu tidak suka stroberinya? Tapi setauku sih kamu itu suka segala jenis buah. Anissa mengulas senyuman walau kepaksa. Iya, aku suka. Makasih Rik. Melihat sikap tak biasa dari sahabatnya, alis Rika sedikit berkerut menyipitkan mata menatap selidik. Kamu sedang memikirkan apa? Apa kamu lagi ada masalah, Nis? Segera Anissa menghindari bersitatap dan semakin melebarkan senyuman. Tidak ada. Aku hanya merasa lapar saja. Iya, merasa lapar. Oh gitu ya. Ya sudah, kalau gitu cepat makan dong stroberinya, mumpung masih segar loh. Rika menyodorkan satu buah stroberi ke bibir merah Anissa. Sejenak Anissa menatap dalam diam buah yang disodorkan, lalu membuka mulut dan melahapnya. Makasih Rik, ucap dia dengan pandangan merunduk. Kayaknya ada yang gak beres deh. Mata dia kelihatan bengkak kayak orang yang sudah menangis dalam waktu lama. Dan kepindahan dia yang mendadak ini juga kok aneh banget gitu. Nis, sebenarnya dia sedang ada masalah apa ya? Kalau aku bertanya pasti jawaban dia akan selalu sama dan menghindar. Bikin frustasi aja sih punya sahabat yang tidak suka berbagi masalah begini. Kan aku juga pengen bantu. Batin Rika merasakan kejanggalan akan sikap Anissa. Sementara di sisi lain, di kediaman Saputra, Egy baru saja memasuki kamar yang terlihat kosong dan sepi bagai kuburan di tengah malam. Dia termatung di tempat mengedarkan pandangan. Jangan berdiri terlalu lama di depan pintu, nggak baik tahu. Suara bayangan Anissa terngiang di telinga Egy. Memang kenapa kalau aku berlama-lama di depan pintu? Gumam Egy tersenyum miris hendak melangkahkan kaki. Namun baru juga dia melangkah satu langkah, pergerakannya terhenti dan kembali termatung di tempat. Saat suara bayangan Anissa kembali terngiang di telinga. Cepat pakai sandalmu, masa di dalam kamar memakai sepatu dari luar? Dasar jorok. Suara Anissa yang biasa menegurnya. Lagi-lagi Egy tersenyum getir. Sungguh berani dia mengataiku jorok. Dia memundurkan langkah ke depan pintu dan mengambil sandal rumah, lalu melepaskan sepatu dan memakai sandal rumah tersebut. Kemudian Egy mendesah panjang seiring melangkah pelan menuju ranjang. Namun langkah kaki dia terhenti lagi ketika kakinya menginjak bahan berbulu yang lembut. Dia merundukkan pandangan melihat apa yang diinjak. Siapa yang berani mengganti karpet kamarku? Geraman Egy saat melihat karpet di sisi ranjang sudah berbeda jenis dengan apa yang digulungkan oleh Anissa tadi pagi. Secara refleks dia bergerak mengulurkan tangan hendak menekan tombol di intercom. Namun lagi-lagi pergerakan tangan dia tergantung di udara. Dia malah menghembuskan napas panjang dan berat seiring tubuhnya ambruk merosot duduk di sisi kasur. Macan betina. Gumam Egy merasakan kehampaan dan kekosongan seakan ada yang telah hilang dalam dirinya. Lalu dia merebahkan tubuh secara terlentang, menatap kosong pada langit-langit kamar. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku celana jeans yang dipakai. Egy tersenyum getir dan pahit menatap sobekan foto di pegangan tangannya. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apa dia sedang menangis? Atau... Kembali Egy teringat akan bayangan tadi sore di mana Anissa sedang bercengkrama menerima paper bag dari seorang lelaki. Yang seketika perasaan panas dalam dada kembali mulai naik membara sampai tanpa sadar dia menggenggam kuat foto dalam pegangan hingga lecek. Sialan, dia sedang tidak bersenang-senang kan dengan bajingan itu? Gumamnya pelan diakhiri hela napas panjang lagi. Egy mulai memejamkan mata mencoba menenangkan pikiran dan hati yang terasa sangat kacau balau, bergejolak oleh perasaan baru bagi dirinya. Setelah beberapa menit, pikiran dia sedikit tenang.
Dua mata Egi kembali terbuka merasa silau akan cahaya lampu ruangan kamar yang terlalu terang bagi matanya. Egi bangkit dari tiduran hendak beranjak untuk mematikan lampu, namun, "Aku mohon, jangan matikan lampunya. Aku sangat takut gelap." Lagi-lagi bayangan wajah cantik Anissa dan suara gemetaran Anissa yang ketakutan akan ruangan gelap membayangi pikirannya membuat Egi mengurungkan niatan mematikan lampu. Dia kembali merebahkan tubuh dan mendesah berat. Meskipun dia kuat dan kasar, tapi dia masih penakut akan ruangan gelap. Sungguh lucu, gumam Egi mendengus tersenyum hampa seiring memejamkan mata kembali, berusaha menenangkan pikirannya yang terus terbayang akan Anissa. Hingga dalam 2 jam kemudian dia akhirnya bisa tenang terlelap dalam tidur. Mungkin sudah kelelahan memikirkan Anissa yang menghantuinya terus.